Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jack. Volume 4 Cross Dustland sudah dirilis beberapa hari yang lalu. Dan seperti apa hasil pertempuran kelompok Shibari melawan Toto dan Tama? Jadi, langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan pembicaraan tentang betapa mengerikannya Doppo ketika menggunakan pedang bambu. Bahkan, Doppo terlihat seperti siluman karena saking mengerikannya. Beberapa saat kemudian, Doppo datang dengan wajah santainya. Kali ini, Sanzo yang memulai pembicaraan tentang keadaan Shibari setelah bertarung dengan Tama. Bisa dilihat di sini, Shibari menggunakan perban di wajahnya, yang bisa diasumsikan kalau dia dapat perlawanan dari Tama. Shibari mengatakan kalau dia baik-baik saja setelah diobati. Tsuneki tiba-tiba menyela karena tidak dapat beraksi ketika pertempuran sedang berlangsung. Karena Sanzo mengalahkan semua kelompok Toto, bahkan Toto dibuat terlempar sejauh 10 meter karena pukulan Sanzo. Setelah itu, Benny berbicara ke Shibari tentang masalah keluarga Tama. Tama berasal dari keluarga yang sedang dilanda musibah, yakni adiknya Tama mengidap sakit yang sangat parah. Bahkan umur adiknya tidak akan panjang lagi. Jadi Tama kurang dapat perhatian dari orang tuanya karena sibuk mengurus adik Tama yang sakit parah. Di sini diperlihatkan flashback pertarungan Tama dan Shibari. Tama menggunakan sebuah botol kaleng untuk memukul Shibari, yang membuat jidat Shibari berdarah. Tapi dilihat dari ekspresi Tama, dia terlihat tidak menyangka akan terjadi seperti itu. Walau jidat Shibari sudah berdarah, dia masih belum menyerah. Bahkan Shibari masih sempat berpikir kalau alasan Tama membawa kaleng itu agar bisa mengalahkan Sanzo, dan menyimpulkan kalau Tama sangat takut pada Sanzo. Mendengar ucapan itu, Tama melempar kaleng yang dipegangnya dan langsung maju menyerang. Shibari langsung menghindar dan membalas dengan sebuah tendangan yang mengakhiri pertarungan dan flashback. Kembali ke Shibari yang wajahnya dipenuhi perban, dia menyadari kalau Tama bukan hanya bertarung dengan dirinya, tapi juga dengan beberapa hal yang lain. Beberapa hari kemudian, Tsuneki dan Benny melihat Tama berada di komplek mereka. Tapi ketika Tama melihat Benny dan Tsuneki, dia langsung lari. Tsuneki dan Benny berpikir kalau Tama ingin membalas dendam, tapi Shibari malah berpikir sebaliknya. Menurut dia, alasan Tama datang adalah untuk memastikan Shibari tidak kenapa-napa setelah pertarungan. Lalu cerita berlanjut pada akhir tahun. Ketika musim salju, Doppo harus berpisah dengan teman-temannya untuk pindah ke kota karena pekerjaan orang tuanya. Tsuneki, Benny, dan Shibari memperlihatkan wajah yang sangat tidak rela kalau temannya akan pindah. Sedangkan Sanzo menangis sampai mengeluarkan ingus dari hidungnya. Cerita berlanjut ke musim semi. Shibari dan teman-temannya lulus dari SD dan masuk ke SMP Sarusuberi. Di panel selanjutnya berisi informasi, ada beberapa kota dan desa bergabung dengan wilayah Toarushi, yang membuat jumlah SMP di Toarushi semakin bertambah, dan persaingan antar SMP juga semakin ketat. SMP yang menjadi top 1 di Toarushi adalah Kocoran, yang diisi para berandalan tak terkalahkan. Dan yang kedua, Kyoka. Informasi tentang SMP ini sama sekali tidak ada, jadi kita lanjut saja. Sedangkan SMP yang dimasuki Shibari berada di peringkat 5. Di panel-panel terakhir berisi masalah baru yang akan dihadapi Shibari dan kawan-kawan, yakni seragam sekolah. Gakuran yang biasanya menjadi ikon para berandalan diganti dengan blazer yang agak aneh. Serta blazer yang menjadi pengganti juga tidak mencerminkan vibe berandalan sama sekali, tapi malah mirip kutu buku. Ini bisa terjadi karena saran komunitas lokal dan orang tua. Di panel selanjutnya, diperlihatkan Shibari dan teman-temannya yang sangat bersemangat memulai era SMP mereka. Meski salah satu dari teman mereka sudah pindah. Perkembangan karakter Shibari dalam chapter kali ini sangat terlihat. Dari yang awalnya hanya seorang bocah yang bersedih atas nasib buruknya, berubah menjadi seorang yang menerima semua nasib buruk itu dan melanjutkan hidup. Selain itu, dinamika pertemanan Shibari dengan yang lain juga sangat disorot di chapter kali ini. Terlebih ketika perpisahan dengan Doppo dan hari pertama mereka masuk SMP. Tapi hal yang paling penting adalah kalau Toarushi menjadi jauh lebih besar, karena ada beberapa kota dan desa yang bergabung. Jadi persaingan berandalan menjadi jauh lebih besar dan bahkan mungkin saja ada sekolah yang berani melawan Suzuran selain Hausen. Dan sepertinya perjalanan Shibari menuju Suzuran masih sangat panjang. Jadi kita harus menunggu untuk melihat Shibari dan teman-temannya menaklukkan Suzuran. So, terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa.